Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan kita umur panjang hingga kita hari ini dapat duduk di dalam ruangan ini dalam rangka pembicaraan suatu yang mungkin ada dunia pendidikan yang mengenai tentang ilmu sekolah yang sangat bagus untuk SD tidak tempat wakil. Dalam kesempatan ini, guru penggerak ini merupakan sebuah kekuatan bagi sekolah. Artinya kita sudah ada kekuatan ya, di samping banyaknya kelemahan. Gimana dikatakan dengan kekuatan ya? Karena guru penggerak ini adalah guru yang menggerakkan, di mana Bapak Ibu bisa bertanya ya, bisa berkolaborasi dengan guru penggerak. Nanti guru penggerak akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Nama saja penggerak. Kalau Ibu selama ini kurang aktif ya, berarti ada guru penggerak bisa menggerakkan. Arti menggerak di sini menumbuh kembangkan ya, bisa mempengaruhi ibu-ibu. Kalau nanti guru penggerak tidak sanggup membawa perubahan pada SD ini, sama juga berarti tidak sanggup menggerakkan ibu-ibu, tidak sanggup mempengaruhi. Ini tugas berat ya, tugas berat yang berada pada guru penggerak. Apalagi sekolah kita sekarang guru penggerak, jangan sampai nanti sekolah yang ada guru penggerak musuhnya lebih rendah daripada sekolah yang tidak ada guru penggerak. Artinya program pemerintah gagal ya. Ini yang menjadi motivasi yang sangat besar ya, atau tanggung jawab yang sangat besar yang ada pada guru penggerak. Maka dalam hal kesempatan ini dia akan membahas tentang penerapan pengalaman mengenai budaya positif di sekolah kita. Ini yang sangat bagus ya. Artinya membiasakan pada sekolah kita ini tentang budaya positif. Kalau budaya positif tapi tidak lepas daripada kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan, yang kita praktekkan di sekolah. Maka dalam hal ini kepada ibu kuliah untuk memaparkan ya, kepada kita semua mengenai pengalamannya tentang budaya positif ya, pada ibu kuliah dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya pertama-tama kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin
SD Negeri 4 Baktia, kemudian kepada guru-guru, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah, semangat ya, semangat Bapak Ibu, ayo semangat. Kalau nanti saya katakan SD Negeri 4 Baktia luar biasa, ayo Bapak Ibu, SD Negeri 4 Baktia luar biasa. Sekali lagi Bu, masih kurang semangat. SD Negeri 4 Baktia luar biasa. Alhamdulillah ya, apalagi kita barusan baru selesai kita melaksanakan upacara menyambut kemerdekaan HUT RI. Cuaca lagi mendukung ya untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu tentang konsep inti budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu konsep dari inti budaya positif? Isi di dalamnya ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua tentang konsep disiplin positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat nilai-nilai kebajikan. Yang kelima yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh motivasi perilaku manusia. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, pada tahap yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran kita sehari-hari Bapak Ibu sekarang tidak lagi seperti pada masa kolonial Belanda ya Bapak Ibu. Kita sudah memegang kepada 3 tahapan yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Ing Ngarso Ing Madia Mangunkarso, Ing Ngarso Sung Tulodo, dan satu lagi Tut Uri Handayani. Itu merupakan paradigma baru pembelajaran yang harus kita terapkan pada peserta didik kita ya Bapak Ibu. Sebelum ini kita telah melaksanakan proses belajar mengajar yaitu pembelajaran berfokus kepada siapa Bapak Ibu? Pembelajaran berfokus pada siapa? Kepada guru. Nah sekarang mari kita ubah paradigma sekarang harus berfokus kepada murid Bapak Ibu ya, jangan lagi kepada guru, harus berfokus kepada murid. Bapak Ibu sebelumnya coba kita lihat ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru berpusat pada murid seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu ya. Paradigma baru menempatkan murid sebagai pusat dari proses pembelajaran. Ini berarti memahami kebutuhan, minat dan gaya belajar masing-masing siswa untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif Bapak Ibu. Nah yang kedua, konsep disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Suatu pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Contoh perilaku disiplin positif yaitu membangun hubungan yang positif. Disiplin positif menekankan pentingnya membangun hubungan yang penuh kasih
sayang, saling percaya, dan saling menghormati antara orang tua atau pendidik dengan anak. Kemudian memahami dan menghargai perspektif anak. Penting untuk memahami pandangan dan perasaan anak serta menghargai pendapat mereka. Ini membantu anak merasa didengar dan dihargai. Nah, ini keyakinan keras kita, Bu. Keyakinan keras artinya berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesepakatan kelas ini penting untuk diterapkan di semua sekolah. Ini beda Bapak Ibu ya. Yang di bawah yaitu merupakan kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas ini hampir sama dengan aturan sekolah. Kalau di atas keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang kita bersama-sama berkolaborasi dengan anak-anak. Kita ambil kesimpulan kelas yang bagaimana gitu yang anak-anak inginkan. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya hadir tepat waktu. Itu keinginan anak-anak. Nanti kan kita minta sama anak-anak, kita arahkan kepada anak-anak keyakinan apa, keinginan yang bagaimana, kelas yang bagaimana yang mereka impikan, bagaimana kondisi kelas mereka, kemudian dalam proses belajar mengajar. Misalnya itu contohnya hadir tepat waktu, kemudian mereka ingin, ini contoh kata-kata dari keyakinan kelas, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kebersihan kelas. Masih ada di bawahnya tapi tidak nampak. Ada contoh lagi. Boleh Bu ya? Apa? Kalau kelas itu kita buat boleh ya? Ya boleh, masih banyak lagi nih Bu. Ini cuma nggak nampak di layar karena ini terlalu besar saya tampilkan. Nanti anak-anak ada yang menyebut seperti mandiri, jujur, kemudian apa lagi Bu ya? Keyakinan kelas, misalnya menaati aturan yang ada di kelas dan masih banyak yang lainnya Bu. Nah, yang keempat yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima, nah inilah kebutuhan dasar manusia. Dalam proses belajar mengajar, kita harus tahu Bapak Ibu, apa itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dia Bapak Ibu ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, misalnya contoh dari bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika kita masuk kelas, ada anak-anak kita yang mungkin dia tidak mau belajar, tidak mau apa yang kita suruh ya. Misalnya kita menyuruh membuat tugas, tapi mereka tidak mau, apa-apa yang mereka tidak mau. Kita lihat dia hanya duduk termenung. Kita jangan langsung kita pojokkan kepada murid tersebut, tetapi kita harus mencari tahu bagaimana kebutuhan dasar mereka itu, apa sebenarnya. Mungkin karena dia di rumah tidak ada makanan, tidak ada misalnya nanti uang jajan. Nah, waktu kita lihat dia sampai di sekolah tidak ceria seperti anak-anak yang lain, Bu ya. Nah, adapun nanti kita lihat juga anak-anak kita ada yang
kadang mungkin di rumah satu keluarga ada berlima. Nah, mungkin tidak sama-sama mendapat rasa kasih sayang, Bu ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah. Nah, ini kadang-kadang bukan kita tidak tahu apa keinginan anak-anak, kebebasan. Mungkin sampai di sekolah mereka itu merasa terkurung. Dari situ kita harus mengetahui apa pilihan mereka, mau mereka bagaimana. Kita harus mampu mengendalikan arah diri mereka. Nah, kemudian kesenangan. Nah, ini juga seperti yang kita lihat ya, bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga, yang penting Bu ya. Misalnya ini saya ambil dari kasus murid terlambat datang ke sekolah. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Ada guru yang bersifat penghukum, ada yang membuat merasa bersalah ketika kita berbicara dengan anak-anak. Anak tersebut merasa dia itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Guru itu harus menjadi teman. Kemudian pemantau, manajer. Nah, kita lihat ya, bagaimana guru itu yang bersifat penghukum. Misalnya anak-anak tadi datang terlambat, kita bentak-bentak mereka. Kenapa kamu selalu terlambat? Nah, coba kamu berdiri di depan, angkat kaki sebelah di depan kelas. Yang itu guru adalah sebagai penghukum. Jadi sebaiknya guru itu sebagai apa? Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut dengan pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang kata-kata kita harus berbicara dengan anak-anak. Kita tanya bagus-bagus, kemudian kenapa dia itu datang terlambat. Dengan pembicaraan kita, misalnya ini kesekian kali sudah Ibu ingatkan, kamu senang ya melihat Ibu bertindak seperti ini. Nah, itu anak-anak merasa bersalah dengan ucapan yang kita keluarkan, ya. Kemudian ada guru sebagai teman. Bagaimana kita rangkul anak-anak menjadi teman? Ayo dong, kamu selesaikan tugasnya supaya nilaimu bagus. Kemudian yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan kumpulkan. Nah, itu guru sebagai pemantau. Nah, sebaiknya guru itu sebagai apa? Sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Tadi bukan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, tadi isinya misalnya disiplin, bertanggung jawab. Kalau mereka itu datang terlambat, berarti dia itu sudah melanggar keyakinan kelas tentang disiplin. Kita tanya terhadap anak-anak yang berbuat kesalahan. Kamu tahu kesalahan apa yang keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Mereka akan menjawab sendiri. Karena kenapa? Keyakinan kelas tadi anak-anak yang buat dan kita berkolaborasi dengan kita. Mereka tahu kesalahan sendiri. Nah, ini Bu ya, yang seharusnya guru itu sebagai manajer. Perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan atau kekuatan internal atau eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan tertentu. Motivasi dapat berasal dari berbagai sumber dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk belajar, bekerja, berinteraksi sosial, dan mencapai tujuan-tujuan pribadi. Contohnya, keinginan untuk mencapai tujuan atau kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan untuk dihargai dan diakui. Nah, kemudian segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bu ya. Menanyakan keyakinan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian menstabilkan identitas.
identitas Bapak Ibu. Misalnya anak-anak tadi datang terlambat ke sekolah, kita tanya pada anak-anak dan kita katakan, ibu juga pernah berbuat salah. Kita semua manusiawi, berbuat salah itu manusiawi. Itu contohnya ya. Misalnya ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dijalankan guru atau orang tua untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah bersalah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Itu contoh yang saya katakan tadi. Itu kata-katanya. Ya, itu kata-katanya. Misalnya kita adakan untuk menstabilkan identitas mereka. Tidak ada manusia yang sempurna. Ucapan kita, cara kita menstabilkan anak yang berbuat salah. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Seperti saya kemarin pada anak kelas 3 ya, ada anak-anak yang keluar BAB di celana, dia menangis di bangkunya di tempat duduk, tidak mau lagi bergerak, tidak mau lagi ke sana kemari. Dia sudah merasa malu, merasa dia sudah berbuat kesalahan, malu pada teman-temannya. Kemudian waktu itu saya datang, saya mengatakan pada anak-anak itu, ibu juga pernah kayak gitu, keluar BAB di celana. Nah, dengan demikian anak tersebut tidak lagi anak tersebut tidak lagi malu pada temannya. Kemudian tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ini menstabilkan identitas ini tidak kita cari apa kesalahannya, siapa sebenarnya yang salah. Tetapi bagaimana ingin mencari solusi permasalahan ini. Misalnya kamu berhak merasa begitu. Berarti di situ kan tidak ada yang memojok. Ya, tidak ada yang memojok si anak, sehingga si anak tidak merasa dirinya itu sudah berbuat salah, sudah buat yang memalukan. Ini kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Misalnya seperti kasus tadi yang saya angkat, anak-anak yang terlambat datang ke sekolah. Cara kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, kita kasih tahu pada anak-anak kita, yaitu kita bilang, kamu pasti ya punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Tidak benar. Tidak perlu. Ya, nanti anak-anak akan menjawab sendiri apa penyebabnya. Nanti ada yang menjawab, misalnya terlambat bangun karena malam begadang, lihat HP. Ada juga nanti anak-anak yang menjawab, misalnya saya budidaya, pulang ngaji jam 11, kemudian belajar lagi. Maka oleh sebab itu saya terlambat ke sekolah. Nah, kemudian kata-kata kita juga begini, bisa juga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Itu misalnya tadi ada kasus, ini tergantung kasus Bu ya. Ada kasus misalnya tentang menyontek. Nanti anak-anak yang menyontek di kelas, dia marah pada kawannya yang menyontek sehingga akan mendobrak meja kawannya. Nah, kemudian ada teman yang melapor ke guru. Nah, kita ini caranya. Kita bilang pada anak tersebut, itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Nah, bisa juga kita katakan seperti ini. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang seperti itu. Karena kenapa si anak ini marah? Misalnya dia capek melaksanakan tugasnya, membuat PR sendiri, sedangkan kawannya tidak mau berusaha sendiri, ya, dia hanya mencontek. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu juga kata-kata kita untuk si anak yang tadi.
Ya. Nah, kemudian tadi Bu ya, segitiga restitusi ada juga ini menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Pak, kita tanyakan kepada anak-anak yang berbuat kesalahan tadi. Kemudian nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Melalui tindakan restitusi, siswa dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang dilakukan secara terbuka dan sukarela, sehingga setelah proses restitusi tertanam kesan rasa nyaman dalam diri peserta didik dan komitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Ini contoh Bu ya, telah saya buat video tentang segitiga restitusi. Kesimpulannya, budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, 4 berkebinekaan global, 5 bernalar kritis, dan 6 kreatif. Ayo Bapak Ibu, semangat, semangat Ibu. SD Negeri 4 Baktian luar biasa. Ayo Bapak Ibu, SD Negeri 4 Baktian luar biasa. Sekali lagi, SD Negeri 4 Baktian luar biasa. Ayo Bapak Ibu, sekarang kita menyanyi dulu tentang lagu profil pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita menyanyikan lagu
supaya Allah memberi rahmat dan hidayahnya dan memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita ice breaking dulu ya. Nah, kita baru saja melakukan ice breaking. Apa ice breaking tersebut? Ya, untuk menyegarkan suasana kelas. Nah, sekarang kita mulai dengan kita membuat keyakinan kelas ya. Hari ini kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, bagus. Disiplin positif adalah yaitu apa nih? Kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah. Nah, sekarang kita mulai ya. Sebelum kita tulis apa keinginan kita. Ya, keyakinan kelas itu berarti kelas yang kita impikan. Kelas yang bagaimana yang kita impikan? Apakah kita menginginkan kelas kita bersih ataupun bagaimana keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati hari ini? Baik ya. Nah, sekarang Ibu bagikan sticky note ini. Kalian tulis satu-satu seorang apa keinginan kalian. Nah, keyakinan kalian apa? Ini ditulisnya jangan terbalik ya. Ada lem nanti kita tempelkan di papan tulis. Nanti kita simpulkan sama-sama apa keinginan kita yang telah kita sepakati. Jangan terbalik, nanti lemnya ditempel di papan tulis. Ya, yang tidak ada lem ditulis, yang tidak ada lem, lemnya ke atas ya. Nah, silakan kalian tulis. Nanti setelah selesai ditulis, kita tempelkan di depan kelas. Ya, di sini ditulis.
Ya baik, maju satu-satu ke depan, silakan ditempel. Ditempelnya sebelah sini ya. Nanti kita di sini mengambil kesimpulan. Di sini kita tulis nanti kesimpulannya. Baik, silakan. Ya, ayo silakan ditempel anak-anak ibu. Silakan. Iya, agak. Mama hijau ya. Ayo silakan yang belum. Ayo siapa lagi? Baik, siapa lagi yang belum? Silakan ditempel. Sudah habis ya? Nah, sekarang apa yang kalian tempel itu yang kalian baca. Nah, ayo siapa yang mau dulu maju ke depan? Dibacakan apa yang kalian tulis tadi. Nah, semua ya, satu-satu nanti bangun ke depan dibacakan. Siapa? Oh, baik, Rais silakan. Apa? Iya, datang tepat waktu. Bagus. Nah, siapa lagi yang mau maju? Yang mana? Ayo sekali lagi dibaca yang besar suaranya. Baca dan ada belum belajar dan tidak belajar. Iya, membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Ayo sama lagi yang naik belum? Percaya diri. Yang mana? Oh iya, bagus. Percaya diri. Silakan. Siapa lagi? Silakan. Yang mana? Jujur, ya bagus. Nah, siapa lagi? Silakan. Iya, saat berisik, jangan berisik saat belajar. Iya, apa lagi? Yang mana? Iya, saling menghormati. Coba baca yang besar suaranya. Iya, bagus. Saling menghormati. Ya, siapa lagi? Yang mana? Menghormati guru ataupun sama dengan apa? Ya, sama dengan saling menghormati. Ya, siapa lagi? Silakan. Apa?
Ya, sopan santun dan menghargai guru. Bagus. Siapa lagi yang betul? Siapa lagi? Jangan makan saat jam belajar. Iya, jangan makan di saat jam belajar. Bagus. Siapa lagi? Kan dibaca. Bagaimana? Saling menghargai. Iya, bagus. Silakan duduk. Ya, siapa lagi? Sudah habis semua belum? Kapan belum dapat giliran? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Silakan duduk. Hai. Silakan. Apa? Mandiri. Ya, silakan. Apa? Disiplin. Ya, bagus. Siapa lagi yang belum dapat giliran? Silakan. Hah? Sudah habis? Nah, sekarang mari sama-sama kita ambil kesimpulan keyakinan kelas kita. Ya, yang kelas kita nanti kita sepakati bersama. Nah, coba ini yang pertama, disiplin. Ya, bagus ya. Kita harus disiplin. Disiplin yang bagaimana? Hah? Semua aturan di sekolah itu bisa. Ya, harus kita ikuti. Nah, berarti satu kesimpulannya disiplin. Nah, yang kedua apa lagi? Yang telah anak-anak ibu tulis, membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Ada yang tadi kita laksanakan apa belum? Ada. Tadi sudah kita laksanakan. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, membaca doa. Membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, kemudian yang ketiga, apa lagi? Datang tepat waktu. Nah, termasuk kemana ini datang tepat waktu? Hah? Iya, termasuk ke dalam disiplin. Datang tepat waktu, disiplin. Kemudian apa lagi? Percaya diri. Ya, bagus ya. Percaya diri. Nah, apa lagi? Saling menghormati. Iya, kita tulis ya keyakinan kelas kita, yaitu Saling menghormati. saling menghormati. Nah, kemudian apa lagi? Jangan berisik saat belajar. Nah, termasuk kemana ini? Yang lain lagi termasuk kemana? Jangan berisik saat belajar. Iya, bagus tadi ya. Termasuk ke disiplin. Kita tulis lagi. Nah, ini disiplin ini
tanggung jawab. Ya, kemudian ini apa lagi? Hah? Tanggung jawab. Sudah ya, berarti ini buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tanggung jawab. Sudah ya, kita tulis semua. Baik. Pulang keyakinan kelas kita, mari kita explaining dulu. Ayo sama-sama. Oke ya, sekarang kita ambil kesimpulan dari keyakinan kelas kita. Nah, sebelum kita ambil kesimpulan keyakinan kelas kita, tadi kita sudah melaksanakan exit untuk menyegarkan suasana kelas kita. Ayo anak-anak ibu, mana semangatmu? Ini semangatku. Siap. Ayo sekali lagi. Ayo anak-anak ibu, mana semangatmu? Ini semangatku. Siap, Allahu Akbar. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang yang kita tulis tadi yaitu keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, ibu baca sekali lagi ya, supaya anak-anak ibu lebih teringat. Nah, yang pertama yaitu apa? Ayo, yang kedua. Ya, yang ketiga. Yang keempat. Yang keenam. Yang ketujuh. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Iya, inilah kesepakatan kita yang harus kita tepati, yang harus kita sepakati, dan nantinya kita bersama-sama nanti kedua kelas menulisnya di karton, kita tempel di dinding sekolah kita. Nanti siapa yang menandatangani? Kita semua. Kita sebagai warga sekolah. Ada anak-anak ibu dan ibu juga nanti menandatangani disiplin kelas kita, keyakinan kelas kita ya. Baik, tadi sebelum keyakinan kelas kita yaitu yang nomor 2, membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Tadi sebelum belajar kita ada membaca doa? Ada. Sekarang kita baca doa dulu setelah belajar. Ayo anak-anak ibu, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Demikian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Nah, sebelumnya Ibu minta maaf dulu, mungkin tadi ada kelakuan Ibu, tingkah laku Ibu, kata-kata Ibu yang mungkin menyakiti perasaan dan hati anak-anak Ibu. Nah, apakah sudah anak-anak Ibu maafkan? Ya. Nah, demikian dulu. Sekian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.